Dua, secara transportasi jadwalnya juga lebih clear dan tepat waktu. Dan saya banyak kegiatan sebelumnya bela negara juga Mas ya. betul. Nah di IKN kalian akan rasain rasanya lari yang lebih nyaman dan lebih enak daripada GBK. Nanti kalau kalian ke IKN kita bisa main basket bareng guys. Betul, benar. Ini doa kita untuk Bapak Presiden Prabowo untuk segera Oke, pada malam hari ini saya bareng dua anak muda yang masih sangat muda kelihatannya. Semangat. Ya, dan mereka ini adalah CASN ya. Ya. Oke, dan kalau Mas ini Aku Mas Juan. Mas Juan Ya. dari tadi. Dari tadi, bener sih dari tadi pagi di sini, bahkan. ya, Aku CPNS di Otorita IKN, Oke. support di sekretariat. Oke. Kalau asal kota dari Depok. Jadi teman-teman Depok yang tahu, halo. Oke, mantap ya. Kalau ini dari Mas William. sama gitu. Woi, sama ini. Makanya ini kita Kembar sahabat ya, sejati. brothers. Ya. Brothers. Saya dari Jogja, deputinya Sosbud, Sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat. Oke, dan saat ini kita lihat ya Sosbud yang paling banyak eventnya kalau di IKN saat ini. Ya, dari festival budaya sampai diaspora. Dan nanti ini gimana selama 1-2 bulan di IKN ini, perasaannya bagaimana, jauh dari keluarga, terus membiasakan diri dari kota yang super rame, super macet, pindah ke kota yang jadi yang sepi istilahnya, nggak ada mallnya, itu bagaimana? Kalau saya pribadi jujur happy karena hidup saya yang tadinya harus dempet-dempetan sama transportasi umum ya, terutama traffic saya itu dari Depok ke Bekasi. Jadi kalau teman-teman yang udah di Jakarta tuh tahu pasti alat yang digunakan itu adalah KRL. Itu sebenarnya alat yang sangat membantu sekali. Jadi transportasi membantu sekali untuk kita mempercepat perjalanan dan biaya murah. Nah, memang ketika saya nyampe ke IKN, justru saya lihat memang kota masa depan itu harusnya yang secara kepadatan itu bisa dikontrol. Terus kedua, secara transportasi jadwalnya juga lebih clear dan tepat waktu. Dan saya akuin IKN itu adalah contoh kelas dunia untuk Indonesia saat ini dalam pembangunan kota dan juga trafiknya. Jadi luar biasa ya pandangannya. Salah satu alasan mau ke IKN itu ya Betul. untuk menjadi bagian dari sejarah. Bener. Dan memang aku juga kan pernah berapa kali kunjungin negara-negara kayak Singapura, Hong Kong gitu ya, gunakan public transportnya mereka. Dan menurut saya ya kita itu udah di kelas yang sama untuk di IKN itu sendiri. Luar biasa. Gitu. Nah, sekarang gantian Mas William. Ya, gimana tadi pertanyaannya Mas Denis? Kegiatan bagaimana pengalaman sama 1-2 bulan di IKN? Perasaannya jauh dari keluarga, terus apa motivasinya menjadi CSN di IKN? Kalau keluarga jelas kita semua bahkan bersedih kita meninggalkan keluarga sanak. Tapi aku lihat dirimu happy terus ya, main basket bahkan. Ya gimana Mas ya, kita berusaha happy walaupun pekerjaan menumpuk, tapi demi pekerjaan, demi juga kita agar IKN ini sukses, kita juga berharap agar tidak aja IKN ya Mas ya, Betul. Indonesia secara keseluruhan juga agar sukses. Ya kita selalu berusaha. Untuk pengalaman sendiri ya mungkin ya kurang lebih sama lah seperti Mas Kevin ya. Kita banyak kegiatan sebelumnya bela negara juga Mas ya. Betul. Bela negara kita capek, tapi setelah sampai di IKN lebih capek lagi. Sebenarnya menurutku terbayarkan sih, karena Terbayarkan. ketika kita ikut bela negara itu ada momen kayak tadi, maksudnya kita dibikin untuk disiplin dan maintain waktu. Ketika memang kami pun yang kerja bangun IKN saat ini gitu ya, berat banget bangun ya, ikut berkontribusi dalam pembangunan gitu ya, justru malah melihat kita itu harus maintain waktu cepat. Karena kan ini nggak bocoran sih, udah tahu lah ya, 2028 kan IKN harus jadi kota politik, which is Jakarta itu udah nggak lagi tuh nanti semua tiga trias politika gitu ya, nggak akan di sana. Artinya
kita ini harus mempercepat pembangunan tersebut supaya nanti kita bisa ketemu anggota DPR di sana, bapak-bapak dari yudikatif gitu kan, dan juga dan kita juga dari otorita ibu kota sebagai pengatur pemerintahan daerah, ikut sama-sama bisa bekerja sama nih, bangun ibu kota akan lebih maju lagi. Nah, ini tambahan, ini aku rasain pribadi ya. Iya. Aku Sharing tuh aja sebanyak-banyak. setelah di IKN selama sebulan tadi yang di IKN-nya ya, karena sebelumnya itu kan ada pelatihan bela negara, turun berat badanku. Oke. Dan pengen tahu ini celanaku nih ya, ini gimana aku lihat celanaku gitu ya. Ini waktu aku di Jakarta cuman sego gitu ya, aku nggak bisa pakai. Kenapa? Ininya kancingnya nggak bisa dipasang. Saking olahraga terus Mas ya. Iya betul. Jalan terus. Nah ini kan kebetulan William tuh teman main basket dan juga aku sering lari. Nah di IKN kalian akan rasain rasanya lari yang lebih nyaman dan lebih enak daripada GBK. Nanti kalau kalian ke KN kita bisa main basket bareng guys. Betul, benar. Kita mungkin kayaknya udah nggak bisa bikin 3-on-3 lagi, langsung bikin yang skala besar. Karena udah banyak orangnya kan. Benar gitu. sekali. Benar. Begitu Mas Wil. Jadi ke IKN ramah lingkungan, ramah buat badan karena sehat. Berarti turun berat badannya berapa kilo ini? Wah, mungkin ada kali. Aku pernah turun 10 kilo sebelumnya, tambah 5 kilo berarti almost 15 kilos ya. Oke. Ya. Dan ditambah dengan kegiatan-kegiatan IKN sehari-hari dari pagi sampai malam. Dan seru kok. Kita punya kegiatan nih kayak sekarang nih. Kita lagi di depan Istana Negara gitu kan, ada kegiatan Eco Fashion Nusantara. Dan ya ini yang bikin aku juga kenapa seneng di IKN, males pergi ke tempat yang lain tuh karena di sini rame terus, acaranya ada, kegiatannya ada gitu. Oke, baik. Kalau misalnya kita pengen ramein, kita ramein terus juga gitu. Dan lanjut ke Mas satunya, mungkin ada harapan dan doa atau pesan-pesan untuk IKN, dan bagaimana keadaan Mas di sini bisa memotivasi teman-teman ASN yang akan pindah nantinya di awal 2026 ya rencananya, dan infonya akan ada 15 kementerian. Mas, Yes, benar-benar. Nah itu mungkin dengan cerita Mas ini bisa motivasi mereka apa yang bisa mereka akan dapatkan di IKN nantinya dengan pengalaman yang Mas rasakan sama 1-2 bulan ini. harapan Harapan kalau pesan. harapan jelas untuk para sesama ASN dan juga pekerja non ASN ya, orang-orang IKN yang akan pindah ke sini, calon orang-orang IKN, jelas saya sangat berharap agar kita bisa bekerja sama Mas Kevin ya. Betul. Bekerja sama, selalu backup, karena kita di sini berusaha membangun kota yang hitungannya dari nol lah ya. Ini suatu hal perdana ya di Indonesia ya. Belum pernah dilakukan, di dunia sudah pernah, di Brazil, di Australia, tapi di Indonesia ini pertama. Jelas butuh waktu lama. Dan juga untuk para seluruh rakyat Indonesia yang ikut juga mantengi pembangunan ini ya Mas William ya. Saya berharap agar rakyat selalu mendukung pembangunan IKN, mendukung selalu pekerja-pekerja, mendukung selalu dengan segala rangkaian ya, segala rangkaian acara, agar IKN ini jadi sukses dan juga bisa benar-benar menjadi kota dunia untuk semua, tidak untuk orang ini, tidak untuk orang B, tidak untuk orang C, untuk semua, benar-benar untuk semua. Begitu sih Mas William. Oke, baik. Kalau gitu lanjut ke Mas. Bagaimana tadi harapan, pesan untuk IKN, dan bagaimana memotivasi teman-teman ASN untuk jangan takut pindah ke IKN, karena Mas adalah saksi hidup Benar. selama di IKN. Yes, kalau harapanku sih sebenarnya memastikan bahwa IKN ini selesai dengan tepat waktu di tahun 2028, karena itu bagian dari tanggung jawab kita bersama gitu sebagai orang yang ada di IKN gitu ya. Lalu kedua poinnya adalah buat teman-teman ASN, seeing is believing gitu. Nah, jadi Saksikan IKN. betul. Jadi kalau misalkan kita mau lihat di medsos, di Instagram gitu kan, di YouTube, menurutku itu bagus. Tapi lebih bagus saya kalau kalian kesini, karena jujur aja aku sangat amazed gitu. Karena pro kontra yang mungkin pernah kita dengar di media sosial, apalagi kita sebagai orang Jakarta gitu kan yang ada di ibu kota, mungkin awalnya sempat bikin sentimen, oh kayaknya gimana sih, jauh banget di hutan gitu kan. Nah, menurutku memang ini suatu keniscayaan bahwa sejarah itu harus dibangun oleh bangsa kita Indonesia untuk ibu kota negara yang baru. Dan yang kedua adalah
melihat sesuatu dari sisi kita mau maju dan bergerak bersama-sama jadi negara masa depan yang baik, itu adalah keharusan buat kita nih, para penerus generasi yang nanti akan jadi pemimpin di Indonesia 2045 kayak gitu. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman yang menyaksikan video ini. Untuk para ASN jangan takut. Betul. Sebenarnya IKN ini kalau kita lihat dari zaman Pak Jokowi dulu udah banyak investor ya. Yes. Jadi dari groundbreaking tahap 1 sampai groundbreaking tahap 8 mungkin pernah mengikuti kegiatan. Pernah. Lihat di video-video mungkin Ya, videonya Mas William. sebelum kesini. Kebetulan saya saksi hidup mengikuti groundbreaking 1 sampai groundbreaking 8. Itu contohnya mall akan dibangun 5 ya, yang sudah seremonial. Contohnya kayak mallnya Agung Sedayu, mallnya Pakuwon, Yes. terus mall Nusantara Superblok, dan ada mallnya Delonix, dan nanti akan ada mall dari Dubai, itu Ayat The Gym Group, yang lokasinya kalau nggak salah dekat titik nol juga. Jadi kalau nggak salah dekat titik nol itu akan ada 3 mall kalau tidak salah. Yang pertama groundbreaking kan udah Pakuwon, Yes. terus ada Agung Sedayu. Nah, nanti yang sebelah kanan itu kalau tidak salah mall Ayat The Gym Group. Nah, jadi jangan takut sepi. Investor itu mereka sudah seremonial groundbreaking, mereka pasti akan membangun, tapi mereka pasti menunggu ASN-nya rame dulu. Yes. Nah, jadi teman-teman harus semangat. Begitu teman-teman semua semangat, rame pindah, maka investor itu akan bergerak semua. Setuju Ya, Pak. jadi kalau kita lihat mana duluan telur atau ayam. Kalau ini mana duluan ASN atau investor? ASN harus semangat, dan ini doa kita untuk Bapak Presiden Prabowo untuk segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk ASN dipindah dengan secepat mungkin, memanfaatkan gedung yang sudah ada supaya gedung-gedung itu ada pemeliharaan mahal ya. Jadi kalau ada yang pindah, ada yang sudah tinggal, nah itu akan lebih optimal penggunaan gedungnya. Nah, dan good newsnya kan udah banyak juga yang pindah, Mas. Jadi Ya. kan di bulan ini selain ada ASN Otorita, ada ASN Kemenkes, terus ada ASN-nya Ada SNPU juga PU, baru pindah ke kan? Terus mungkin dari Sekretariat Negara juga udah ada yang nyoba nempatin rusun gitu kan, untuk melihat kantor Sesnek dan juga istana gitu kan. Dan menurutku ini salah satu langkah awal yang sangat baik, karena targetnya juga di tahun ini kan ada pemindahan ASN, dan itu niscaya terjadi saat ini. Nah, tinggal memang kita memperbanyak lagi nih jumlah ASN yang akan datang. Tapi kembali lagi kan memang semuanya harus perlu waktu dan bertahap, dan aku yakin akan selesai 2028 ini semuanya udah di sini, kita bisa berkantor, bisa berkontribusi buat pemerintahan, dan juga membangun kota politik yang ramah lingkungan buat semua. Amin. semangat 45. Semangat. Doakan untuk kedua teman-teman kita ini, dan para pimpinan serta para petinggi-petinggi negara agar dapat memaksimalkan IKN, memindahkan ASN terlebih dahulu, dan mempercepat pembangunan legislatif, yudikatif, dan kalau bisa dari eksekutif ini ada juga gedung-gedung kementerian yang harus ditambah, serta rusun serta rumah tapak yang diperlukan. Jadi mohon doanya agar teman-teman ini sehat selalu, yang terutama jaga kesehatan, Pasti. jangan lupa makan, dan Mas William Dennis juga loh, jangan kerja terus. Oke. Makan yang banyak. Kalau makan- tidak ada Mas Dennis, gimana IKN ini bisa tahu orang-orang? Kita yang harus main basketnya Kita yang aja. kita Oke, nanti Ada kontennya harus bikin konten. nanti akan kita buat konten olahraga bareng. Bener dong, bener konten main basket. Oke, sekian dulu. Yes. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Thank you semua. Yo.